Sampai apa? Alamat usaha 165. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa matallahu bi hayatihi fi afiyah wa nafa'ana bihi wa bi dhikri daraini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Hidayat Talibin fi bayanin muhimmatin awal bersama bisyarah hadis Jibril ila qaulihi radhiyallahu anhu alamatus saati wa asyratuha. Utawi iki iku nerangaken pira-pira tandane kiamat wa asyratuha tanda sami. Pira-pira tandane saat. Ini terakhir pembahasan hadis Jibril ya. Hadis Jibril kan isinya 4 hal. Menerangkan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Semuanya sudah selesai. Iman pembahasan tentang tauhid, Islam pembahasan tentang fikih, kemudian ihsan pembahasan tentang tasawuf. Ditutup dengan pembahasan tanda-tanda kiamat. Fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Mengetahui hal ini penting. Bukan cek ketok gaya, ngerti apa yang akan terjadi ya. Ya. Yang paling penting kita ngerti fitnah-fitnah yang terjadi di zaman akhir, baik yang sedang terjadi atau akan terjadi, ngerti. Kemudian kita juga ngerti bagaimana kalau kepingin selamat. Karena walaupun orang itu sudah ilmu akidahnya mapan, ilmu fikihnya mapan, tasawufnya mapan, lah ini rawan kena fitnah. Makanya ketika muncul fitnah, hal-hal yang menyebabkan orang itu tersesat di akhir zaman ini, kita melihat sendiri beberapa tahun ini ya. Yang katut bukan hanya orang awam, banyak sing ahli maca kitab. Nah, tapi katut. Bahkan bukan hanya ahli maca kitab, ahli dari mutolaah. Belajar sanad, punya sanad ya. Nas'alullah al-afiyah. Harapannya ini adalah ikhtiar. Ya, semua hidayah berada dalam kekuasaan Allah. Orang itu berada di jalan yang benar, tersesat, itu semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Tapi kita diperintahkan untuk ikhtiar ya, apa caranya selamat. Nah, bagaimana caranya selamat? Nah, di antaranya mengerti apa saja fitnah-fitnah akhir zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana cara kalau kepingin selamat. Itu yang paling penting. Qala rahimahullah. I'lam anna waqta maji'is saati. Ngerti sapa sira? Anna waqta maji'is saati setune waktu tekone kiamat, ayil kiamati iku mimma setengah saking perkara tafarrada kang ngijeni kang dewi. Sapa Allah taala bi ilmihi kelawan ngaweruhi waqt maji'is saat. Fala ya'lam mongko ora ngerti hu ing waqt sapa ghairuhu liyane Allah. Walida lan krana ara iki tafarradallahu taala bi ilmihi. Qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lamma suila ing dalem nalikane den leti den suwene pirsa sapa Kanjeng Nabi anha saking saah. Dawa apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Di hadis Jibril terakhir ya di ujungnya ya. Mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den leti anha saking sa'ah iku bi'a'lama luwe ngerti minas sa'ili tinimbang saking wong kang takon. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala kul ngucap sapa sira kekasih ingsun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sebaiknya ya. Ucap sapa sira cuk sira Muhammad. Ini Muhammad bukan Muhammad biasa, bukan sepupu sampean ini.
ini apa? Wasilah kita untuk mendapatkan segala kebaikan dan wasilah kita untuk terhindar dari segala keburukan. Karena itu Allah sendiri nggak pernah memanggil ya Muhammad. Masa kita kul ya Muhammad? Katakan wahai Muhammad. Ngucap sapa sira Muhammad. Muhammad siapa ini? Pakai gelar kehormatannya untuk jaga adab. Ngucap sapa sira kekasih ingsun Muhammad. Katakan wahai kekasihku Muhammad. Kul ya habibi Muhammad. Jawab langsung kul ya Muhammad. Begitu lebih menjaga adab kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Allah sendiri nggak pernah mengatakan ya Muhammad dalam Al-Quran. Nah, kita sekarang sedang maknani Al-Quran kan ya. Kul ngucap sapa sira kekasih ingsun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ilmuha. Ketika orang-orang bertanya tentang kiamat pada Rasulullah, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjawab dengan jawaban seperti ini. Katakan pada mereka, innama ilmuha, angin pastine utawi pengetahuan saah, artinya ngerti waktu saah, iku inda rabbi tetap ing dalam ngersane pangeran ingsun. La yujalliha ora mertelaken ha ing saah liwaktiha maring waktune saah sapa illahu angin Allah ing angin rabbi. Jadi kiamat ini termasuk kapan terjadinya kiamat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah enggak ada yang tahu. Selain Allah enggak ada yang tahu. Karena itu ketika Rasulullah SAW tanya di hadis Jibril, mata sa'ah. Ya, ditanya Islam dijawab. Ditanya iman dijawab. Ditanya ihsan dijawab. Ketika ditanya mata sa'ah, kapan kiamat? Beliau menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya Nabi Muhammad SAW tidak lebih tahu dibanding yang nanya malaikat Jibril. Di dalam ayat surat Al-A'raf, Nabi itu ditanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Jadi mereka bertanya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Jadi mereka bertanya kepadamu, wahai kekasihku, tentang kiamat kapan? Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjawab, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Jadi pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Tuhan. Tidak akan menampakkan waktunya kecuali Allah Tuhan. Ini tidak ada memang yang mengetahui kapan kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah tahu apa enggak? Dohirnya hadis Jibril tahu apa enggak? Enggak tahu kan ya? Nah, ini ada beberapa jawaban. Di antaranya untuk hadis Jibril mal mas'al anha bi alamin nasail, waktu itu Allah belum menunjukkan kapan waktunya kiamat pada Rasulullah SAW. Jadi ketika malaikat Jibril datang bertanya, Nabi menjawab, saya tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Di antara jawabannya, waktu itu belum tahu. Tapi sebelum Nabi pindah ke Ar-Rafiqul A'la, ke alam yang lebih baik, sudah dikasih tahu oleh Allah kapan dia. Kejadian sebelum kiamat apa, kiamatnya kapan, setelah kiamat ada apa saja. Sudah dikasih tahu semua. Jadi Rasulullah SAW itu pernah dalam hadis mengatakan bahwa dunia ini ditunjukkan oleh Allah kepada beliau. Jadi apa? Seperti sesuatu yang kecil begitu, seperti piring gitu ya. Seperti piring. Sehingga Nabi mengetahui semua. Apa saja episode dunia ini. Sudah mengetahui semua. Bahkan pernah Nabi itu mulai dari subuh. Setelah subuh itu memberikan khutbah yang isinya menjelaskan fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, termasuk pemimpin-pemimpin zalim yang akan memegang kekuasaan sampai akhir zaman. Disebutkan nama-namanya. Cuman sahabat banyak lupa. Bayangkan, Nabi itu khutbah, naik ke atas mimbar, nerangkan fitnah-fitnah akhir zaman, mulai subuh, istirahat sholat duhur. Setelah sholat duhur lanjut istirahat sholat asar. Setelah sholat asar lanjut istirahat sholat maghrib. Setelah maghrib lanjut istirahat sholat isya. Dari subuh sampai akhir. Jadi sahabat itu ada yang hafal banyak, ada yang separuh, ada yang sedikit. Bayangkan sepanjang itu ya. Sak nama-namanya itu disebutkan.
Pemimpin-pemimpin yang akan menjadi pemimpin di akhir zaman yang dolim-dolim sampai namanya itu disebutkan semuanya. Pernah suatu ketika itu. Jadi Nabi itu tahu semua detailnya ya. Jadi tahu detail kejadian-kejadian sebelum kiamat. Kiamatnya ya sudah tahu kapan. Cuma ketika ditanya oleh malaikat Jibril waktu itu, di antara jawaban para ulama adalah waktu itu Allah belum menunjukkan kapan. Makanya jawaban beliau mal maskul anha bi alama minas. Nah, terus ketika ayat ini bagaimana? Kul innama ilmu indrabi. Pengetahuan tentang kiamat hanya di sisi Tuhan. Artinya yang mengetahui bidatihi, yang mengetahui tanpa dikasih tahu oleh siapapun hanya Allah. Tapi nggak menutup kemungkinan ada orang lain yang dikasih tahu oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad. Jadi sebagian banyak ulama tafsir menjelaskan begitu. Nabi tahu kapan dia. Tapi ini termasuk pengetahuan yang nggak boleh disampaikan. Jadi wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW itu, ilmu yang diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah itu ada macam tiga. Ada yang wajib disampaikan, yaitu yang dibutuhkan oleh umat. Wajib disampaikan, termasuk sifat beliau adalah tabligh. Tidak boleh menyimpan satupun. Maksudnya yang diperintahkan untuk disampaikan yang merupakan kebutuhan Ada yang apa? Boleh milih. Disampaikan silakan, tidak disampaikan juga boleh. Ada yang macam ketiga, nggak boleh disampaikan. Hanya ilmu untuk beliau. Beliau hanya boleh menyampaikan tanda-tandanya. Tapi kapan kiamatnya? Tidak boleh disampaikan. Nah, ini termasuk ilmu yang diketahui oleh Nabi Lut. Katanya inna ilmu Rabbi. Ya, innama kan hasr kan ya. Hanya Allah yang tahu. Yang tahu bidatihi. Tanpa belajar, tanpa dikasih tahu. Nabi nggak tahu kalau bidatihi. Tapi dikasih tahu oleh Allah dan tak boleh disampaikan kapan terjadi. Jelas ya? Nah, gitu. Dan sepanjang zaman banyak beberapa ulama yang memprediksi kapan terjadi kiamat, banyak yang meleset. Padahal mereka aulia. Banyak yang meleset. Kok bisa meleset? Kasaf bisa meleset? Tak bisa. Karena kadang Allah menampakkan dalam satu masa kepada seorang wali, itu kejadian akan terjadi begini. Akhirnya wali itu memahami, oh berarti akan begini. Tapi kemudian ada oleh Allah ada yang ditutupi. Ya ditunjukkan ya. Nggak ditunjukkan. Begitu kadang-kadang begitu. Bagaimana diterangkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ibaratnya, misalnya Allah menunjukkan kepada seseorang wali misalnya, bahwa Zaid itu dari timur ke sana berjalan ke sini. Sampai kan ngadep ke sini karena kelihatan nih. Saya ngelihat. Saya ngelihat. Saya berjalan dari timur menuju ke sini. Saya ngomong, 5 menit lagi Zaid datang. Karena apa? Berdasar yang saya lihat kan. 5 menit lagi saya datang. Awalnya ditunjukkan begitu. Sampai Anda tahu karena nggak melihat. Tidak ditunjukkan. Nah, saya melihat dari timur. 5 menit lagi saya datang. Kenapa? Untuk dari timur sana ke sini perlu 5 menit. Tapi ada sesuatu yang nggak saya ketahui. Ketika saya ngomong itu, ternyata sudah nyampe depan itu, kalau konco nih Mas Ferwanto digonceng. Ya jadi ke sini loh. Gor. Nah, seperti itu digonceng-gonceng lah. Kadang-kadang terjadi begitu. Jadi sebagian aulia itu ditunjukkan oleh Allah kejadian seperti itu. Sehingga beliau memahami nanti besok seminggu lagi sebulan lagi akan terjadi begini. Berdasar apa yang dilihat saat itu. Tapi ada sesuatu yang menjadi rahasia Allah tidak ditunjukkan kepada orang yang sepeda motor nyusul pernah nggak sih itu udah cara pakai bukan cara mengkabarkan apa yang dilihat saat itu tapi ada sesuatu yang tidak karena itu aulia yang makamnya tinggi itu tidak senang cerita-cerita kasar sing cerita-cerita itu mak dan aulia ada begitu makamnya kurang sempurna yang sempurna itu nyimpen rapor atau kadang-kadang sebagian Allah itu menunjukkan kasyafnya kepada murid-murid khususnya untuk tak biar tambah mantap. Ya, karena mantap kepada mereka itu keberuntungan yang sangat besar. Meragukan mereka itu bahaya ya. Bahaya. Nah, kadang-kadang begitu tujuannya untuk litakwiyati akidatul murid, menguatkan kemantapan seorang murid kadang-kadang begitu. Ala kulli hal. Jadi kiamat itu kapan terjadi?
Nabi tahu sebelum meninggal itu sudah dikasih tahu oleh Allah, tapi tidak boleh disampaikan. Bahkan detail kejadian nanti setelah kiamat itu apa, Nabi tahu. Semuanya sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ada yang harus disampaikan, ada yang tidak boleh disampaikan, ada yang boleh milih disampaikan atau tidak. Wa amma amaratuha wallahu a'lam.